kejaksaan mencitrakan negara ini negara fasis, negara ini negara tiran. Tidak boleh aparat penegak hukum dikoreksi oleh lembaga sosial kontrol yang namanya pers. Di Republik ini, sejak reformasi beberapa tahun belakangan ini, ada lebih dari 30 lebih jaksa jadi tersangka. Kalau penegak hukum, apakah dia Mahkamah Agung, apakah dia polisi, apakah dia jaksa, apakah dia KPK, kalau kerjanya tidak mau lagi dikritik, kerjanya tidak mau lagi, patut diduga sedang merencanakan kejahatan. Pengacara yang dituduh kerjasama dengan wartawan untuk menciptakan opini negatif tentang kerja kejaksaan. Ini lucu. Kejaksaan harus berada pada garda terdepan sebagai aparat penegak hukum, Bang Julpan. Dia harus memastikan bahwa pers tetap berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau itu tidak jadi, siapa yang mengkontrol penyelenggara negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Juga salam buat Bung Kismat. Salam, Ya, Bang Julpan. wartawan senior kita yang sudah sering tampil di hadir ya, bukan tampil ya. Kalau tampil kayak di fashion show aja ya. Nah, itu dia. Sering hadir di Unpacking Indonesia. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Bang. Nampaknya capek sekali nih. Ya tadi pagi main golf biasa gitu. Oh biasa ya. Ada lah kita kalau main golf. Inilah kadang-kadang. Kita nggak pernah diajak. Tahu-tahu dengar hasilnya aja. Jadi gimana ceritanya? Ada wartawan ditahan kejaksaan. Iya. Nah, itu ceritanya gimana Bung Kismat? Kemarin pemimpin redaksi wartawan Jak TV itu ditahan oleh kejaksaan bersama 2 pengacara yang sedang menangani perkara di kejaksaan itu. Alasan dari Kejaksaan Agung adalah menghalangi penyidikan dan membuat citra buruk tentang Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan apa sebenarnya? Ada kasus yang sedang melakukan tangani, tapi lawan dari Kejaksaan Agung itu ada 2 pengacara. Itu mensuplai informasi kepada Jak TV untuk diberitakan. Nah, alasan kejaksaan ada dana di balik itu. Poinnya begini Bang Julpan. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung ini nyata-nyata mendowngrade dan mendegradasi Pak Presiden Prabowo sebagai tokoh yang lahir dari sebuah kebebasan. Kalau alasan Kejaksaan Agung menghalangi penyidikan, maka penghalangan penyidikan itu tidak di kepala, tidak di tulisan, tidak di berita. Tapi penghalangan penyidikan itu bentuknya harus fisik. Misalnya menghilangkan barang bukti. Nah, itu baru menghalangi penyidikan. Kalau institusi penegak hukum, model Kejaksaan Agung ini sudah alergi terhadap kontrol dari pers dan wartawan, maka patut diduga itu sedang merencanakan kejahatan. Kejahatan itu bisa berubah macam-macam. 1, bisa juga berupa memeras calon tersangka. 2, bisa juga mau milih-milih calon tersangka. 3, mau juga bisa milih-milih barang bukti yang diajukan ke pengadilan mana saja. Misalnya ya kalau barang buktinya 1 triliun yang disampaikan ya cuma 100 miliar gitulah. Nah itu yang kalau sampai, karena semua institusi penegak hukum itu harus rela
ikhlas untuk dikoreksi oleh pers, dikontrol oleh pers. Tidak ada alasan membuat citra buruk. Dan pers sendiri pun harus rela dikontrol oleh pers juga. Pers juga gitu loh. Ya, itu Hal hal biasa. biasa saja, hal biasa saja. Saya mau bilang begini, Bang Julpan. Di situ katanya ada uang 400 juta. Begini Bang, pers itu hidup dari pemberian uang. Pemberian uang itu namanya iklan. Pemberian uang itu namanya space untuk ada informasi. Bisa dalam bentuk iklan produk, bisa dalam iklan yang bukan produk. Itu sepanjang ada kesepakatan antara pemberi dan penerima dari kalangan pers, tidak ada persoalan di wilayah itu. Tidak ada persoalan di wilayah itu. Jadi ada istilahnya bukan produk tapi advertorial. Advertorial. Dan itu bukan saja di kalangan pers kepada non pers. Penegak hukum pun melakukan hal yang sama. Saya mengalami itu di majalah Forum. Beberapa waktu silam ada kok lebih dari 1-2 kejati yang minta tolong untuk memberitakan penyidikan yang sedang dilakukan dan prosesnya sampai di pengadilan dan dibuktikan di pengadilan bersalah. Ada nilai ininya. Jadi kesepakatan itu bukan hal yang ini karena space iklan dalam bentuk satu advertorial atau space dalam bentuk kinerja yang sedang dibuat untuk suatu proses hukum. Ini tapi kalau kejaksaan sudah mulai hal seperti itu, patut diduga kejaksaan mencitrakan negara ini negara fasis, negara ini negara tiran. Tidak boleh aparat penegak hukum dikoreksi oleh lembaga sosial kontrol yang namanya pers. Pers itu oleh universal system demokrasi ditetapkan sebagai the four of state democracy. Pilar demokrasi keempat. Apa tugasnya? Tugasnya mengawasi semua penyelenggara negara yang gajinya dibayar dari pajak rakyat, yang kerjanya dari pajak rakyat, yang biaya kerjanya dari pajak rakyat, untuk memastikan dia bekerja di jalan yang benar. Bahwa ada tidak puas dengan kejaksaan, misalnya tidak puas dengan pemberitaan Jak TV atau media lain, silakan itu diproses ke Dewan Pers. Silakan diproses ke Dewan Pers. Hasil dari Dewan Pers itu baru hukuman dijatuhkan. Bisa proses hukum pidana, bisa hukuman non pidana. Tapi tempuh itu, jangan sampai jaksa juga dibilang tidak mengerti hukum. Belajar hukum di mana jaksa kalau kayak begini gitu loh. Undang-undang pers saya tidak paham jam begitu. Pasalnya cuma tidak lebih daripada berapa belas saja tuh kok. Nah ini presiden buruk Bang Julpan. Kita berharap hal seperti ini tidak menjadi presiden. Warna. Ingat, di Republik ini sejak reformasi beberapa tahun belakangan ini ada lebih dari 30 lebih jaksa jadi tersangka. Kenapa? Karena mereka bermain-main dengan perkara. Ingat jaksa Urip Trigunawan? Ingat Kejari Pemekasan yang jadi tersangka? Ingat Kejari Jogja yang jadi tersangka? Ada 30 lebih jaksa yang jadi tersangka. Semuanya satu, bermain-main dengan perkara. Memeras tersangka. Minta duit dari tersangka. Menghilangkan barang bukti yang harus tadi itu. Harusnya dibawa ke pengadilan, tidak dibawa ke pengadilan. Dan itu diamankan oleh jaksa. Yang terakhir sekali, bulan Februari kemarin, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan jaksa Jakarta Barat karena terlibat dalam mengambil uang sekitar 11,5 miliar rupiah. Ini kalau tidak diawasi, bayangkan dalam beberapa tahun ini ada 30 lebih jaksa jadi tersangka karena semuanya bermain perkara. Lalu kalau itu tidak diawasi, bisa terjadi. Kalau penegak hukum, apakah dia Mahkamah Agung, apakah dia polisi, apakah dia jaksa, apakah dia KPK, kalau kerjanya tidak mau lagi dikritik, kerjanya tidak mau lagi, patut diduga sedang merencanakan kejahatan. Saya ulangi lagi, kejahatan itu bisa satu, mau meras calon tersangka, dua, pilih-pilih calon tersangka, ini boleh jadi tersangka, ini tidak boleh jadi tersangka, tiga, barang bukti mana saja yang mau dibawa ke pengadilan, barang bukti mana yang tidak mau dibawa ke pengadilan. Ini yang kita khawatirkan
itu terjadi. Sehingga kesalahan yang dibuat oleh katakanlah ada kemungkinan kesalahan, proses dia ke Dewan Pers, proses dia ke Dewan Kode Etik PWI, proses dia ke sana. Pasti Jak TV pasti wartawannya anggota PWI, minimal anggota media televisi Indonesia. Ini yang barangkali Bang Julpan, kita janganlah membuat Pak Prabowo itu, orang bahkan menyerang pribadinya, dituduh sebagai pelanggar HAM, dituduh penculik. Dia tidak pernah itu. Malah semuanya dirangkul dalam kabinet. Semuanya kemarin Bang Julpan pasti tahu lah. Pak Prabowo mengundang sebelum puasa itu. Atau setelah puasa pertama ya. Pak Prabowo mengundang forum Pemret. Diskusi begitu terbuka. Bebas mau kritik pemerintah dan Pak Prabowo apa saja. Setelah itu Pak Prabowo wawancara langsung lagi dengan 7 Pemret media massa nasional. Dan itu disiarkan live oleh TV One dan TVRI. Dan tidak boleh disensor dan tidak boleh ada pertanyaan yang dikirim duluan kepada istana atau sekretariat presiden. Semua berlangsung secara alami. Itu Pak Prabowo memberikan pembelajaran bahwa semua institusi negara ini selama dia jadi presiden harus terbuka untuk pers dan dikritik oleh pers. Ini kejaksaan ini saya menduga Jaksa Agung di Jampitsus dan Direktur Penyidikan sedang membuat pembusukan kepada Pak Prabowo di mata pers, dan ini bakal disorot oleh dunia internasional bahwa seakan-akan kepemimpinan Prabowo ini adalah kepemimpinan yang anti terhadap kritik. Tapi kan padahal belum tentu Prabowo mau seperti itu kan. Pasti tidak. Tapi ini terjadi di eranya Pak Prabowo. Bahkan menjadi catatan sejarah buruk sekali bagi demokrasi kita bahwa wartawan ditangkap oleh aparat penegak hukum hanya ada di eranya Pak Prabowo. Padahal undang-undang sudah menjamin kalau ada itu menyangkut konten pemberitaan, maka tempatnya adalah Dewan Pers. Saya mungkin sudah waktunya juga Jaksa Agung harus 3 orang ini yang ada di lini penyidikan ini, Jaksa Agung, Direktur Dirjen Jaksa Agung Muda Penyidikan, Jaksa Agung Muda Pitsus, dan Direktur Penyidikan ini perlu ini, karena hal seperti ini tidak boleh ada membuat kegaduhan yang seperti ini. Pasti besok ini teman-teman dari komunitas pers pasti bereaksi keras sekali. Itu Bang Julpan yang kita hindari. Tapi saya mau bilang begini, sekedar Kejaksaan Agung paham, mungkin dia tidak paham bahwa konstitusi Amerika yang dibuat di Philadelphia Convention tahun 1787 itu 11 negara bagian tidak mau bergabung dengan American Union kalau kebebasan pers tidak dimasukin dalam konstitusi Amerika. Makanya amandemen pertama 1791, 4 tahun kemudian, tokoh-tokoh penting di balik itu, James Madison, John Adams, Thomas Jefferson, George Washington, itu untuk menyatukan Amerika. Maka dibuatlah amandemen pertama konstitusi Amerika, memasukin kebebasan pers dalam konstitusi Amerika. Bunyinya begini, Kongres dan Presiden Amerika dilarang membuat rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan pers. Baru berpikir saja Presiden Amerika dan Kongres Amerika sudah dilarang oleh konstitusi. Begitulah perlunya pers untuk mengawasi semua tindak tanduk, semua perilaku dari penyelenggara negara. Ini yang kita. Selama dia objektif. Selama dia objektif. Dan pers juga harus rela untuk dikritik. Kalau dia bikin pemberitaannya subjektif, dia bikin pemberitaannya menyerang pribadi orang, tanpa, dia juga harus terbuka dikritik. Dan semua orang pers,
hari ini, jam ini dia menyatakan dirinya sebagai komunitas pers. Apakah dia itu wartawan? Apakah dia itu bagian sirkulasi? Apakah dia itu bagian produksi? Hari ini dan menit itu juga dia harus mengumumkan kepada publik bahwa dia terbuka untuk dikritik. Karena kan ini kerjanya ada dua nih kan. Ini kan yang ditahan oleh kejaksaan kan pengacara. pengacara. Itu kan satu hal lain lagi. Iya, iya. Kemudian Pengacara yang dituduh kerjasama dengan wartawan untuk menciptakan opini negatif tentang kerja kejaksaan. Ini lucu. ya, ya. Di dunia ini hanya adanya di Indonesia. Dan saya khawatir cara seperti ini akan dipandang oleh dunia internasional bahwa negara ini negara tiran, negara ini negara fasis karena aparat pemerintahnya alergi terhadap dikritik. Ini jangan sampai terjadi. Itu yang saya maksud. Oke, Bung Kisman. Iya, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita membantu insan. Kita tidak juga membabi buta juga membela pers. Tidak. Tapi kan ini objektif aja. Bang, pers juga harus dikritik karena belakangan ini juga pers juga banyak juga yang tidak objektif juga gitu lah. Tapi bahwa kejaksaan harus berada pada garda terdepan sebagai aparat penegak hukum, Bang Julpan. Dia harus memastikan bahwa pers tetap berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau itu tidak jadi, siapa yang mengkontrol penyelenggara negara? Ketika penyelenggara negara ini, katakanlah satu saat penyelenggara negara ini sudah dalam kondisi yang lumpuh, maka peran pers lah sangat penting. Itulah pada Malik. Makanya kan kita mengembalikan pers itu sebagai salah satu kekuatan politik. Karena dia mempunyai social control kan. The power of state democracy. Nah, Pak Adam Malik itu orang pertama yang tahu tentang bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Maka dia minta kepada teman-temannya untuk segera culik Bung Karno dan Bung Hatta. Itulah pentingnya peran pers. Pers juga tidak selalu benar, Bang Julpan. Pers juga tidak selalu. Banyak juga yang tidak benar juga. Tapi bahwa ada yang salah dan ada yang kurang, mari kita perbaiki. Mari kita ada Dewan Pers, ada Dewan Kehormatan PI. Tapi bukan dipidana. Boleh dipidana, kecuali dia meras. Dia paksa orang. Siapa saja yang diperas oleh pers, itu deliknya adalah pidana. Orang itu harus melaporkan. Kan? Orang itu deliknya harus dilaporkan. Nah, dua pengacara ini merasa diperas nggak? Ternyata itu diperas. Karena mereka memberitakan sesuatu melalui JAK TV, maka diberikan penghargaan. Aduh, 400 juta sampai 500 juta. Terlalu kecil. Jujur aja saya pernah dimintain tolong dulu oleh Kejati, lebih besar dari angka itu tuh untuk memberitakan satu perkara. Dulu untuk memberitakan sebuah perkara yang sedang disidik oleh kejaksaan. Saya kasih space di majalah Forum ketika itu hampir 10 halaman. Dibayar lebih besar dari itu tuh. Oh, saya nggak dapat ya. Nah, itu telat aja tuh. itu telat. Artinya apa, Bang? Artinya apa yang mau bilang? Hal seperti itu hal yang normal saja. Dan alhamdulillah yang nggak normal itu nggak mengalir ke kita. Nah, itu lain lagi, Bang. Itu telat, abang telat aja tuh. Kalau abang Oke, Bung Kisman ya. Terima kasih, Bang. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.